Halo sobat-sobat di rumah. Nah, dalam pernikahan biasanya kita mengenal nih istilah pernikahan tradisional dan nasional. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Biasanya itu perbedaannya itu terlihat dari pakaian yang digunakan, karena di Nusantara kita ini banyak nih variasi adat-adat yang digunakan. Baik itu dan adat Minang, adat Melayu. Nah, khusus hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan tradisional khususnya adat Minang. Di sini kita udah bersama Kak Ayu dan Kak Vivi. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih khususnya kepada Humaira juga nih, dan Kak Ayu dan Mbak Vivi juga yang udah meluangkan waktu serta mengizinkan kami ya Kak Ayu dan Kak Vivi udah ngerecokin berkunjung nih ke galerinya. Makasih juga bilang sama owner atau Pak Win ya yang udah mengizinkan kita juga nih untuk sharing-sharing cerita ngobrol santai. Nah gini nih Kak, kita kan mungkin mau membahas Kak Ayu dan Kak Vivi nih spesialis dekorasi Minang. Nah, ya, tentunya kita di sini akan mau bahas dulu mengenai pernikahan itu sebenarnya kan memiliki banyak impian-impian dari setiap kliennya ya tentunya. Nah, kemungkinan apa sih menurut Kak Ayu dekorasi itu maknanya itu apa sebenarnya menurut Kak Ayu gitu? Karena kan dekorasi penting nih. Iya. Nah, kira-kira maknanya apa nih Kak Ayu? Oke, mungkin di suatu pernikahan itu sesuatu dekorasi itu sangat penting Kak Evo. Ya. Setiap orang juga memiliki wedding dream-nya tersendiri. Betul. Ya kan. Kemudian sekali seumur hidup Kak Evo. Iya, jadi benar. Para tamu kita, para klien kita supaya ini harus benar-benar jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih ya. Nah, jangan salah pilih untuk memilih dekorasi gitu loh kan, karena memang contoh di dekorasi pelaminan, karena klien itu kan dia nantinya akan duduk di pelaminan gitu loh kan. Jadi nanti akan ditengok sama tamu gitu kan. Jadi biar kesannya supaya tamunya happy. Nantinya berarti dekorasi kita harus menampilkan kemewahan, harus membuat tamu itu terkesan ya dengan gitu. Dekorasi kita gitu loh Kak Eko. Iya benar sekali. Khususnya mungkin Humaira nih dekorasinya sering nih masuk di Susiana, luar biasa. Kita memang terkesima melihat kemewahan ya. Jadi ciri khas Humaira ini sebenarnya mewah ya. Ya alhamdulillah. Karena seperti dari dekorasi detail-detail itu sangat-sangat mewah. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ayu dan Kak Vivi, siapa yang mau jawab boleh nih nanti ya. Humaira ini sejak kapan berdirinya nih? Oke, mungkin Humaira sendiri itu berdiri di Sumatera Barat ya Kak Epo ya. Awalnya di Sumatera Barat. Memang didirikan sama Ibu Yosi kita, Ibu Yosi Febra namanya. Jadi berdiri tanggal 25 Februari di tahun 2009. 2009 kemudian seiring waktu berkembang, alhamdulillah menjadi trend center di Sumatera Barat gitu kan. Dan kemudian di Pekanbaru ini di tahun pertengahan 2020 Humaira mengembangkan sayapnya ke Pekanbaru. Buka cabang di sini ya. Luar biasa. Pekanbaru tempatnya di Jalan Ari bin Ahmad ya. Nah, dari situlah baru alhamdulillah sampai sekarang udah seiring waktu sudah mau 4 tahun kita berjalan. 4 tahun benar. Alhamdulillah berkembang gitu loh Kak Epo. Iya, karena mungkin ini ya peminat di Padang banyak. Ternyata di sini mungkin jauh lebih banyak lagi ya. Nah, perantau. Nah, paling mungkin yang ini yang banyak kesini itu gimana nih? Apakah request tertentu kira-kira ada nih nggak? Misalnya apakah dari orang tua yang kebanyakan kesini ataupun gen-gen seperti apa nih yang biasa kesini nih Kak Ayu? Iya, kebanyakan memang kalau di Pekanbaru memang dari anaknya ya. Anak-anak. Tapi ada juga dari ibunya. Ibunya, bener. Nah, kalau di Humaira sendiri kira-kira berapa nih konsep yang Humaira punya biasanya Kak Ayu? Kak Vivi juga boleh nih kalau mau jawab juga. Yang mana nih? Bebas aja nih. Kalau di Humaira sendiri kita mempunyai 2 konsep. Yang mana yang pertama Minang tradisi, memang kita
konsepnya memang tradisional kali pelaminannya. Kemudian yang kedua kita mempunyai Minang modern. Minang modern. Minang modern itu kita gabungan Minang tradisi dengan modern, kayak dekorasi bunga-bunga, kita paduan bunga-bunga. Ternyata bisa ya Kak Ayu Bisa. ya. Karena mungkin permintaan dan request zaman sekarang ini mungkin mamanya pengennya Minang gitu ya. Terus anaknya requestnya pengen modern. Ternyata bisa Kak Ayu. Bisa kita gabungkan jadi Minang modern gitu. Nah, berarti untuk permintaan sejauh ini kebanyakan yang apa nih? Minang modern kah atau Minang banget yang di Humaira sendiri nih? Mungkin 50-50 kali ya Kak Evo ya. Kalau misalnya ada juga anak muda sekarang pengen yang Minang tradisi gitu loh kan, ada mereka lama tinggal di Jakarta contohnya kan, jadi mereka ngadain pesta di sini pengen menonjolkan adat Minang gitu loh kan, memang tradisi kali konsep temanya gitu loh kan. Seperti apa tuh bedanya tuh Kak Ayu? Kalau Minang tradisi itu seperti kayak ada bergonjong-gonjong gitu pelaminan kita, identik dengan pelaminan yang bergonjong. Gonjong, oke. Berarti Minang yang modern barulah nanti Minang tradisi kita gabungkan dengan modern. Modern. Mungkin kalau modern itu lebih diidentikan dengan apa? Bunga-bunga. Bunganya kita gabungkan tanpa meninggalkan ciri khas Minang. Oh gitu. Ada juga kain tabianya tetap ada juga. Oh tetap ada. Ya, by the way kan tadi juga ada gonjong, terus ada kain apa tadi? Tabiah. Nah, apa tuh Kak Ayu yang harus dan Kak Vivi kira-kira apa yang harus ada nih di konsep pernikahan dekorasi Minang tuh? Apakah misalnya nggak ada gonjong itu nggak Minang namanya gitu, gimana tuh Ya, kira-kira? sebenarnya kalau di adat Minang kan memang ciri khasnya memang bergonjong. ya, Kak. Gonjong. Nah kalau di Humaira gonjong sendiri kayak Minang tradisi juga ornamennya di dalamnya juga ada kain tabiah yang berlapis-lapis mulai dari lapis 3, 5, 7, tapi kebanyakan di Humaira kita semuanya berlapis 7. 7. Itu ada makna atau gimana Kak? Iya sebenarnya saya juga baru membaca ya. Kalau katanya ya, kalau misalnya 3 lembar itu 3 helai. 3 helai itu melambangkan status kedudukan seseorang juga sih sebenarnya. Semakin rendah 3 helainya itu semakin rendah juga statusnya katanya begitu. Oh gitu. Semakin tinggi 7 helai gitu loh kan, semakin tinggi kedudukannya dulu kayak katanya gitu sih, kayak gitu. Oh berarti mungkin setiap dekorasi ini memang memiliki makna ya. Nah ada gonjong juga kan katanya ada gonjong berapa itu ya Kak Ayu ya sama Kak Vivi ya. Ada gonjong dia ada berapa? Kalau di Humaira ada 3, gonjong 3, gonjong 5 sama gonjong 9. Ganjil. Apa tuh maknanya sendiri tuh kalau maksudnya? Apakah ada beda misalnya gonjong 5 apa? 9 apa gitu, di mana perbedaannya ada tuh? sih sebenarnya. Kalau misalnya yang bergonjong itu kan melambangkan adat Minang, kabarnya dulu kan tanduk kerbau begitu kan, kemenangan orang Minangkabau gitu. Oh gitu, itu arti gonjong sendiri ya sebenarnya. Berarti tidak ada perbedaan misalnya kita mau pakai gonjong segini atau itu requestan aja berarti ya Request aja, Kak? tergantung dengan gedungnya sendiri sebenarnya. Kalau mungkin mumpuni gedungnya bisa seperti di Susiana biasanya pakai gonjongnya banyak ya Kak ya? Kalau Susiana itu kan lumayan besar kan, lokasinya luas juga panggungnya, bisa gonjong 9 kita bisa. Gonjong 9 ya, berarti itu ya semakin besar gedungnya semakin banyak gonjongnya. Karena kalau nggak salah kalau misalnya setiap ke situ kita mau misalnya ibu-ibunya nih kita mau dekorasi Minangnya yang gonjongnya banyak Mbak Evo gitu kan, berarti ya memang menyesuaikan tempat saja berarti ya Kak ya. Kalau misalnya gedungnya kecil kan nggak mungkin juga kita cocokkan juga gonjong 9 di sana karena nggak bisa nggak muat ya Kak ya. Tergantung lokasinya juga sih kayak. Kira-kira nih kenapa nih kalau menurut Kak Ayu anak-anak sekarang ini masih mau menggunakan adat tradisional nih, kebanyakan gara-gara apa nih? Apakah karena harus disuruh orang tua atau memang yang kayak Kak Ayu bilang tadi apa? Gara-gara mungkin dia mau melestarikan budaya ya. Nah, tapi memang kebanyakan mereka semuanya dengan mungkin sadar juga kali ya, kita kan berdiri di Riau ya. Berarti mereka ingin menonjolkan adat Minangnya di Riau gitu. Ya karena mungkin adat Minang pun tetap keren ya, apalagi di Humaira kita pernah lihat juga memang bahkan lebih mewah ya dibanding mungkin yang ini ya. Yang mungkin karena mungkin kemewahannya itu berbeda ya masing-masing ya. Karena mungkin antara gonjongnya tadi ataupun tabir-tabir tadi gitu. Mungkin itu yang membuat kemewahan masing-masing gitu ya Kak Ayu ya. Nah tadi kalau untuk
berarti Kak Ayu nggak masalah nih misalnya ada requestan sama Mbak Vivi misalnya nih. Kita mau pakai kan kalau Minang identik dengan warna merah, gold hitam. Nah, terus tiba-tiba kliennya mau minta di matching ini sama bunga-bunga misalnya. Boleh ya. Itu gimana tuh cara dan tips dan trik buat dari Kak Ayu dan Kak Vivi biar tidak biar tetap senada gitu. Apakah ada tips dan triknya tuh kira-kira ada nggak ya? Bingung. Iya. Kalau kan nanti kan Request ya. Sekarang kalau ini trennya warna apa? Gitu. Iya. Bergendi, saya Kak, kalau bergendi ini masuk nggak ya Kak di adat Minang gitu kan? Oh tetap di itu ya. Kalau aku udah dekor dalamnya itu dari pintu masuk lobinya aku pengennya temanya bergendi. Gitu kan. Di mix warna ungu, kita sesuaikan lah. Nanti kan tabirnya kita juga sesuaikan. Oh kain tabir berarti nggak harus warna. Nggak harus, bisa warna soft, nantinya juga bisa juga warna kayak merah, gold dan lain-lainnya. Oh bisa ternyata keren. Karena mungkin tahu mungkin sobat-sobat di rumah mungkin nih mikirnya kalau identik Minang itu hanya merah. Nah ternyata memang mungkin banyak ada gold tadi. Nah gold tadi malah mungkin memberi kesan mewah ya. Warna bunganya kayak warna soft kayak warna pink peach itu bisa juga. Masih bisa. Keren berarti ya. Jadi tidak hanya monoton merah. Iya dari sih. luarnya juga nanti bisa. Pokoknya sesuai dengan request tamunya seperti apa. Mulai dari lobby masuknya, kemudian sampai ke wedding gate-nya nanti kita menyesuaikan. Oh saya mau request yang soft kayu warnanya. Oh boleh. Nanti pelaminannya juga kain tabirnya juga menyesuaikan juga nanti warna soft. Oh bisa ternyata. Klien kami itu emang harus kesini. Iya dan harus ini ya sesuai requestan klien juga ya. Nah kira-kira nih Kak Ayu dan Kak Vivi banyak nih kan ornamen-ornamen Minang itu nih yang mungkin sobat-sobat di rumah nggak tahu nih. Ada beberapa aja nih Kak Ayu seperti tadi ada kain tabir. Kalau di pelaminan itu ya biasanya kain tabir. Kemudian ada namanya bantagadang. Bantagadang itu biasanya di mana tuh diletakin tuh? Di Belakang kursi pengantin itu. Oh iya, itu ada makna sendiri nggak tuh ya kira-kira? sebenarnya Atau buat nyender doang? saya bantal bukan sih, bantagadang. Oh, bukan. Ada bantal besar. Dia di apa namanya kiri kanan pengantin biasanya. Oh Segitiga gitu. Bukan bantal. Oh gitu. Itu buat apa tuh fungsinya? Kalau yang kakak Vivi sama Kak ini tahu, Kak Ayu tahu nih. Sebenarnya itu kan dekorasi ya, Oh, tapi dekorasi. Saya pernah baca juga katanya itu melambangkan seberapa misalnya kita naruhnya 4 berarti 4 hewan korban mungkin yang untuk pesta itu gitu loh. Oh gitu. Berarti ada makna Ada ya. makna. Sama pesta Minang ini kan kayak membantai Iya, kerbau. untuk kerbau, sapi. sapi Oh, gitu loh. gitu. Seberapa banyak sih sebenarnya gitu sih katanya. Berarti ada makna juga ya. Berarti tradisi Minang ini kan cukup banyak nih Kak. Kalau mungkin di Melayu dan lain-lain juga ada beberapa rangkaian acara nih. Kalau yang Kak Ayu dan Kak Vivi tahu nih, apa nih rangkaian acara yang ada di Minang? Apakah seperti Melayu, ada seperti Malam Berinai? Sama tuh Kak ada? Ada Ada ya? Inai namanya. Malam Mbak Inai. Sebelum Hamin 1 biasanya. Malam Pelepas masa masa gadis. ya. Oh gitu. Itu biasanya Malam Berinainya cewek dan cowok atau mas? Enggak, Cewek aja. Oh cewek aja. nggak boleh ada cowok. Oh berarti di rumah kediaman Ya, cewek. cewek. Oh itu pihak keluarga cowok perlu datang? Enggak. Oh nggak perlu. Berarti memang itu hanya untuk cewek terus diinain. Itu inainya yang masangin apakah ada khusus biasanya Kak? Ada biasanya 10 orang. Oh harus Tapi 10 saya orang. ganjil. Tapi kan ganjil nggak mungkin kan tangan. Iya. 10 biasanya. Oh berarti ada makna juga ya Kak? Jadi manis, jadi tengah, ada biasanya. Biasanya ada yang ngerti lah maandamnya itu yang Mbak Inai. Malam Mbak Inai. Nah, Selain itu apa lagi nih kira-kira rangkaian yang mungkin karena sobat-sobat mesti tahu nih kan, mungkin kalau di Sumatera Barat itu banyak nih rangkaiannya apa tadi seperti Malam Mbak Inai apalagi nih Kak? Terus kalau biasanya kalau di resepsi kan udah baralek nih. Anak dari marapulanya nanti ada di arak-arak bako. Oh, berat bako. Biasanya pakai bendi-bendi tuh. Oh itu pakai bendi maksudnya? Oh. Selesai itu udah kayak pawai gitu, pakai bendi namanya. Oh, kalau ini ada yang kadang bawa apa sih Kak? Itu ya bako itu ya. Itu apa tuh isinya biasanya Kak? Banyak tuh ada beras kuning, ada kadang emas. Banyak Itu yang bawa dari pihak si bako. si bako berarti. Jadi saudara perempuannya si ayah pengantin lah. Oh berarti itu namanya bako.
Oh gitu. Dari bapaknya pengantin perempuan. Oh, berarti keluarga itu mereka masing-masing yang bawa khusus untuk perempuan tadi. Oh gitu, itu yang namanya bako tadi. Welcome back to SCH Talk, Voice of Inspiration. Nah, kita kembali lagi di segmen kedua. Kita akan lebih membahas bersama Humaira. Di sini ada Kak Ayu dan Kak Vivi, membahas lebih detail lagi nih makna dari setiap dekorasi. Tentunya untuk dekorasi Minang memiliki banyak elemen-elemen ya Kak Ayu. Tadi seperti yang Kak Ayu bilang ada elemen apa tadi? Banta kain tabir, terus ada bahasanya gitu. Apa tuh Kak Ayu? Boleh dijelaskan lebih rinci biar penonton di rumah lebih mengerti dan dapat diedukasi nih gitu. Oke, yang pertama mungkin kain tabir tadi ya, kalau di bahasa Minangnya biasanya memiliki 7 lapis. 7 lapis. Tapi ada konon ceritanya ini menandakan status kedudukan juga. Biasanya bersifat ganjil seperti 3 lapis, 5 lapis, atau 7 lapis. Oh gitu, harus ganjil. Semakin tinggi lapisannya mungkin untuk lapis 7 lapis itu digunakan pada dulu ya untuk bangsawan biasanya. Oh, lebih stratanya lebih tinggi lagi. Oh gitu ya. Yang kedua namanya bantagadang. Bantagadang biasanya itu di kiri kanannya kursi pengantin biasanya ditambahkan. Nah itu biasanya saya juga baca-baca juga ya kayak konon katanya semakin besar semakin banyak bantagadangnya semakin banyak hewan yang dibantai pada acara pernikahan tersebut. Ada filosofinya. Apakah sekarang seperti itu juga? Masih ada? Tidak ada. Udah nggak ada lagi ya. Kemudian elemennya lagi itu ornamennya kayak ada namanya di atas pelaminan kayak namanya lidah-lidah seperti dasi. Oh gitu. Nah, itu oh gitu ya, bukan lidah-lidah apa ya? Dia kayak berbentuk kayak lidah. Lidah kayak dasi. Oh gitu. Itu di mana posisinya? Di atas. Oh tahu, yang di langit-langit ya biasa di dekor. Iya pernah lihat sih. Di atas pengantin biasanya kursi pengantin. Itu emang diletakinya bebas aja atau memang ada makna juga berarti ya? Ada makna juga dia katanya maknanya itu menjaga lisan kalau gitu. Kemudian ornamen lainnya kayak ada bata kopek di belakang tempat duduk pengantin. Kemudian ada namanya standing dulang. Di Pekanbaru ciri khas kita itu standing dulang Kak Epo. Iya. Dulang gitu kayak. Dulang. Oh yes, kalau Humaira hanya Humaira deh kayaknya yang pernah pakai ya. Benar. Itu kayak Itu apa tuh artinya dan maknanya tuh? Standing dulang sungai gimana sih? Ya kan kalau kayak Minang ini kan berasal dari kayak di daerah apa? Batu Sangga. Duyung. Itu sungai yang itu kan nama daerah itu. Oh itulah namanya. Dari sana nggak tahu juga sih kami. Itu namanya dulang-dulang sungai yang Oh gitu. Nah itu harus ada. Itu emas tuh lapis gitu tuh. Oh asli? Asli. Oh bahaya. Sulaman emas untuk kain tabir juga sulaman emas asli Oh kita. asli. Iya. Kayak lebih. Berapa karat? Enggak ya? Takut kan diambil nanti Kak Ayu benang emas ya kirain. Benang emas gitu. Kemudian ornamennya juga ada payung kuning. Oh payung kuning seperti Melayu ya. Itu dipakai buat Di pelaminan juga ada. Oh di pelaminan. Oh Tapi gitu. pas resepsi kita biasanya ada juga kan payung Payung kuning. pengantin. Iya biasa digunain pertemuan ya. Satu payung berdua kan. Biar romantis ya Kak. Nah itu mungkin beberapa ada juga rangkiang namanya Kak Epo. Rangkiang. Rangkiang itu artinya lubung padi, tempat menyimpan padi. Nah itu di mana? Itu harus maksudnya tempat menyimpan padi itu dimasukin ke dekorasi. Letaknya di mana tuh? Ada juga di pelaminan juga ada. Oh di pelaminan. Biasanya Humaira kalau misalnya di luar di lobi juga ada kita selamat datangnya itu. Oh itu ya Bukannya sebagai itu karena- simbol ini ya. Karena kalau padi kan luar biasa maknanya ya kalau di Sumatera Barat ya. Makan ya. Pangan pokok ya. Bener harus ada. Nah by the way nih Kak Ayu dan Kak Vivi, dari elemen-elemen tadi tuh jikalau tidak ada yang paling yang paling beresiko tuh mungkin bisa nggak dibilang ini nggak bukan Minang dekorasinya mungkin. Menurut Kak Ayu dan Kak Vivi apa nih gitu?
Kalau nggak ada dia nggak Minang deh gitu. Kayaknya di Gonjong, di pelaminan Gonjong Di Gonjong ya. Jadi yang kalau menandakan Minang itu Gonjong. Ya, itu sih. dan sekarang Evo lihat juga ada pelaminan Minang yang kayak kubah gitu. Itu Iya. apakah akan merusak estetik atau emang itu udah kekinian sekarang? Kekinian. Oh, itu nggak akan merusak estetik Tidak. ya. Karena kita juga di Makna situ- dari Gonjong tidak akan itu ya. Enggak sih. Tapi kan ada gonjongnya juga di tengahnya aja yang Oh, kubah, gitu. tapi kiri kanannya Tetap juga ada tetap gonjong. Kami ikutin zaman sih kayaknya. Iya. Jalan Modernisasi waktu. ya. Banyak nggak yang request seperti itu? Banyak, banyak ya. Tinggi Manis peminatnya. sih sebenarnya pelaminan seperti itu. Tapi kita kan juga tidak meninggalkan ciri khasnya Minang Kak Ibu. Kayak di dalam pelaminan masih ada kain tabirnya, bantah gadang semuanya masih ada. Bilik-biliknya juga ada kayak tadi, Bilik-biliknya. bukan cat satu aja. Nah, berarti memang yang ornamen terpenting tadi selain dari gonjong, bilik tadi, kain tabir. itu menandakan Minang sih, sama bantah gadang kan juga Minang yang ada. Mungkin untuk ini sih orang-orang yang lebih mengerti itu mungkin paham ya makna Iya. oh ini bukan Minang Iya, gitu itu iya, mungkin benar-benar. ini Itu ciri hanya khasnya. ini gitu ya. Kalau mungkin nggak pakai kayaknya belum dapat deh Minangnya Iya, ya betul. gitu. Nah, by the way nih di Nusantara kita khususnya di adat Minang nih kita tahu nih adanya beberapa suku nih Kak Ayu, Iya. Kak Vivi. Yang Kak Ayu dan Kak Vivi tahu boleh disebutkan nggak kira-kira berapa suku atau ada beberapa ya. yang Kakak tahu aja deh Iya, boleh oke. disebutkan ada suku apa aja? Kayak suku Piliang, Piliang. suku Koto, Caniago, Buci, apalagi ya Tanjung ya. Banyak ternyata ya Banyak, Kak. ada 60 kayak. Nah, itu suku berdasarkan daerah atau gimana ya Kak ya? Asal usulnya Minang kan kita ada 2 suku dulu ya, Heeh. suku Koto sama suku apa? Pilih aku. Koto sama Piliang. Piliang ya. Nah, itu berkembang berarti Iya, ya. Koto itu dari daerah? Caniago ya. Dari daerah dulu kan asal usul kita dari Batu Sangkar. Oh, ya, Batu Kak, Sangkar. semuanya. Karena ada Istana Paguruyung. Iya, kan, di ya, situ sana. semuanya. Oh gitu. Nah, kira-kira kan tadi banyak suku nih Kak. Apakah untuk pakaian adat sendiri nih yang biasa ada di Humaira nih apa nih perbedaannya nih dari segi sunting apakah berbeda, dari segi pakaian apakah berbeda, apa nih ciri khusus misalnya dari daerah Pagaruyung mungkin bajunya lebih banyak seperti ini atau gimana gitu Kak. Boleh Lebih diceritain. Oh iya, ada sih beberapa daerah itu kayak misalkan nih kalau daerah Solo itu bajunya sunting Solo, Sunting jadi Solo. nggak kayak sunting Berbeda. sih, warna Heeh. hitam gitu. Oh, itu dia memang harus Bajunya. hitam ya Kak? Ya. Gitu. gitu. Oh, suntingnya sunting Beda lagi, beda bukan lagi. kayak sunting biasa yang dipakai kan. Oh, gitu. Ada lagi ciri khas suntingnya. selain Solo apalagi yang agak unik Iya. dan berbeda nih? Apa ya? Hiasan di kepala. Hiasan ya. di kepalanya nih. Kayak apa namanya Tengkulak Sungaiang gitu. Daerah Batu Sangkar. Daerah Batu Sangkar juga. Iya, Kayak hiasan bapak kepala. gitu. Kayak dia sebenarnya kain tapi dibikin kayak itu. Nah, kita juga pernah yang kayak gini ya, kayak jam ibu-ibu zaman ini kan? Iya, di atasnya. Oh, masih ada ya seperti itu ya, Kak? Ada. Itu kan trennya waktu tuh si Nikita Willy Pesta tuh. Oh, ya, pakai itu ya. Jadi itu aja tren orang. Pengennya seperti itu ya, masa trendsetter. Kayaknya artis sangat mempengaruhi ya Iya, benar-benar, perkembangan benar-benar. ini. Nah, di belakang kita juga ada sunting, luar biasa. Ini sebenarnya guys, ciri khusus dari Humaira nih, mempunyai dekorasi dan sunting nih kayak keunikan dari galeri Humaira ya. Hanya Humaira yang punya gitu. Berarti kalau ini sunting dari mana nih Kak Ayu? Di apa daerah Padang? Di mana? Padang ya? Dan keseluruhan. Nah, Keseluruhan ya. sih semua adat namanya adat Minang pasti akan memakai sunting seperti ini. Kalau dari Humaira berapa tipe yang Humaira punya nih untuk adat banyak Tingginya sih tingkatan. Tinggi tingkatan ada tingkatannya ya? tingkat 7, 9 ya, ganjil juga. Berarti banyak dong ya stok Humaira ya. banyak. Buat sobat-sobat mungkin banyak jenis yang sesuai. Nah, misalnya kalau bajunya ini apakah harus suntingnya ini atau bebas aja biasanya Kak? Ya kalau untuk resepsi biasa memang pakai sunting gitu, tapi kalau baju untuk akad nikah biasa kita pakai koto gadang. Koto gadang Tapi ya. warnanya nggak harus gold sih. Kita ada silver, ada rose Iya. gold. Nah, berarti memang tidak harus monoton ya, Kak. Iya, enggak. Jadi mungkin untuk kekinian mungkin ini catin-catin di rumah mungkin nggak mau yang Kuno, kuno, gitu. jadi bisa kita- pakai warna lain bisa. dengan alam Minangnya masih dapat Masih gitu. dapat. Nggak harus merah. Benar, memang luar biasa sekali ya, bervariasi untuk seiring berjalannya Oh, zaman, iya. perkembangannya Iya. zaman kita memang harus ngikutin juga berarti ya Iya, Kak. Tapi nggak meninggalkan si Ciri khas Minang. Ya. Nah, di Minang juga kita dengar juga banyak nih prosesi-prosesi nih Kak. Ada prosesi kalau di Melayu ada namanya Merisik merisik ya. iya. Kalau di Minang apa tuh Kak? Apa ya?
merambah jalan nggak tahu Merambah sih. jalan. Merambah jalan. Berarti kalau merisik itu dari pihak lelaki ke ini ya, menanyakan ke pihak ini ya, ke keluarga ya biasanya, ke keluarga. Biasanya kalau kadang ada juga yang si cewek yang nanya ke cowok. Oh gitu. Nanti berbalik lah ya berbalik gitu. lagi. Selain ada merisik tadi juga ada apa ya Kak yang unik-unik. Ya juga pernah itu apa hantaran nggak ada sekarang di kalau di Minang apa Kak namanya kalau hantaran? Kalau mau mengikat itu batu katando ya Kak. Iya. Bertukar Timbang tando. tando. Timbang Oh, timbang tando. Nah, Iya. itu requestan dari pengantin atau gimana tuh timbang tando itu maknanya gimana? Emang ninik mama biasanya. Oh, itu ninik mama. Antara nenek mama. Berarti perbincangan terus Iya. barulah ya. Antara gitu. ninik mama, tapi kita ya itulah secara garis besarnya ninik mama yang ketemu nentuin tangga. Kalau di Pekanbaru mungkin masih sebagian ini ya, sebagian keluarga mungkin masih menerapkan sistem itu ya Kak ya. Juga acara-acaranya pernah dengar juga nih acara apa sih Kak kalau bisa setelah ini memberi gelar apa sih namanya Kak? Batagak Gala. Iya, Nah, Batagak Gala, iya, ya. itu biasanya dari daerah mana tuh Kak? Batagak Gala itu semua daerah ada sih. Semua ngasih daerah gelar ya. ke si pengantin cowok gitu. Nah kita juga pernah dengar ya Kak Ayu dan Kak Vivi, mungkin ada di adat Pariaman nih, katanya harus gimana? Dibeli ya? Duh, gimana dong ya kalau mungkin perempuan nih kan? Aduh kok harus ngebeli lelakinya mungkin ya Kak ya? Iya, Gimana iya. nih Kak Ayu? Oke, jangan dijawab dulu, kita Iya. break dulu, Oke. nanti kita simpan pertanyaannya untuk jawabannya di segmen ketiga. Oke, baik. Oke, welcome back to SCH Talk, Voice of Inspiration. Kita balik lagi di segmen ketiga nih. Tadi kita ke pending ya kan Kak. Nah tadi Evo bahas kenapa sih ada nih di adat Minang itu harus membeli laki-lakinya. Biasanya itu di adat Pariaman ya Kak ya. Iya. Yang Kak tahu apa nih biasanya nih? Kenapa harus dibeli gitu? Ya, setahu kami mungkin karena udah ada istiadatnya dari dulu sih Kak Eko seperti itu. Berarti udah tradisinya Udah ya. tradisi begitu. Dan biasanya berarti setelah membeli ini ya uangnya itu benar-benar dari perempuan biasanya yang nggak tahu gimana nih? Kadang ada formalitas karena si cowok. Oh iya, ngasih. karena kadang-kadang kalau ini jadi kontra juga ya Kak. Iya. Bahkan teman-teman Evo ada yang sempat batal loh Kak Iya, gara-gara betul. itu. Iya, Nah, benar. by the way soal batal nih, selama Kakak bekerja di Humaira dan tim nih, kira-kira apa nih pengalaman yang paling berkesan? Boleh dari Kak Vivi ataupun Kak Ayu, boleh ceritain nih ke sobat-sobat di rumah nih, pengalamannya apa aja? Mungkin kalau Ayu dari batal aja kali Boleh, ya. apa nih, Kak? Kalau dari Ayu sih tahun ini kita ada beberapa yang batal kepo. Dua tahun ini. Itu Yang batal pertama- karena apa tuh? Menikah? Iya batal mau Nggak batal, menikah. nggak pakai dekorasi, batal menikah. Batal menikah. Itu iya. Batal menikah hamin 3 minggu sih Kak Eko. Oh. Sementara gedung segala macam, Humaira juga udah di DP semuanya Udah Kak Eko. di-booking. Oh Nah, gitu. dan ada satu lagi yang batal itu karena tidak direstui. Oh my god, Ya, nggak karena status direstui. sosial daripada mereka udah lamaran dan lain-lain Kak Eko. Oh, terus tiba-tiba aja berubah. Iya, Padahal udah iya. lamaran Iya. kan tentunya harus sudah mengetahui kedua belah keluarga ya. Benar itulah. Allah Dipaksakan Maha kayaknya. kan, Oh iya. gitu, iya sih. Mungkin rencana Allah mungkin Iya. jauh hal yang lebih baik lagi Mungkin ya. ada jodoh yang terbaik dan yang Mungkin, baik. iya. Sebenarnya itu mungkin itu tadi belum jodohnya ya Iya, kalau belum dibilang jodohnya, katanya betul. ya. Nah, apalagi nih Kak kira-kira yang paling Apa ya berkesan? yang nggak bisa. Oh, pengantin aku kecelakaan hari 3. Oh my god. Ceweknya sih yang kecelakaan. Jadi gimana? Aman kecelakaan lalu? Iya, mukanya sih Oh. nyium aspal. Terus pas lagi di make up ya nggak bisa, di make up nggak kering, masih basah kan. Oh my Daging-dagingnya god. nampak. Oh. Berarti Darah manis kata orang tuh seperti itu. Ada loh. Iya. Iya. Bahkan kalau orang-orang bilang makanya dibilang dipingit dulu. Tapi kata orang nggak ada tuh yang di pinggir itu. Iya. Tapi emang bener sih. Iya. Berarti memang gimana tetap dilaksanain tuh Kak? Tetap kan Tapi udah. pasti miris banget ya Kak. Mungkin Iya. di hari kita mau wedding. Wedding dream kita Kayak apa? Walaupun Iya. mungkin bisa ke cover nggak sama make upnya kemarin Kak? Enggak sih, karena udah apa ya, bekas luka baru kan tuh kering kan, Heeh. nggak bisa di make up kan kering. Mana sih? Oh jadi Nggak kayak bisa nggak di- nempel ya? Bener-bener nggak nempel. Oh, ya ampun. Berarti itu yang Itu Hamin 3 tuh. Hamin 3. Karena dia emang anak rantau terus ngantar undangan, jadi masih ngantar-ngantar Oh, iya. undangan. Oh, Iya. itu kan harusnya mungkin kalau undangan Mungkin mungkin dulu belum ada tahun 2000 berapa ya, belum ada digital gitu Oh, kan. jadi memang undangan digital formalnya ya. pakai Belum. ngantar, hanya Belum saja ada mungkin undangan digital web itu belum gitu kan, belum
belum seperti sekarang. Kalau kan, sekarang mah iya. tinggal kirim udah aman gitu. Dan sebenarnya kan juga pengantin itu kan harusnya mungkin itu tadilah fungsinya mungkin dari WO ataupun keluarga yang membantu ya. menemankan. Karena mungkin itu tadi mungkin kerisauan juga, mungkin ada yang belum terus inisiatif untuk mengantar gitu. Iya. Cuma memang petuah orang-orang dulu itu Iya. mungkin ada maknanya juga ya, tersendiri darah manis ya dibilangnya ya Kak ya. Iya. Oke. Itu sih sayang banget make upnya udah itu. Iya ya Kak ya, karena mungkin momen paling ini, mungkin 2 momen tuh ya, momen ininya gitu, momen Iya. Sakitnya iya. iya, terus harus tetap tersenyum Iya. sama tamu-tamu yang Harus ada. tetap dilaksanakan kan, nggak Benar, mungkin di cancel. benar juga karena mungkin udah H-3 ya Kak Iya. ya. Mungkin memang banyak sih lika-liku ini ya pernikahannya Iya. sebelum hari pernikahan itu ya. Pentingnya jaga kesehatan lah. Bener sih, tipsnya itulah jaga kesehatan, jaga diri dan Jaga mungkin diri. lebih baik di rumah aja sih hamin-hamin ini gitu, hamin-hamin mau deket ini. Kadang risau sih kadang Kak, Iya. risau kan Kadang kayak pengen jumpa sama pengen teman, jumpa, langsung kayak ngangkat, lega harus gitu iya kan. benar, mungkin lebih Masa kalau menghargai. udah nggak datang gitu kan langsung. Benar, iya sih. Wah, mungkin tips-tips juga ya buat sobat-sobat di rumah, mungkin lebih baik menyerahkan atau meminta tolong bantuan untuk kepada pihak keluarga Adik gitu. atau kakak. Kira ada lagi nih nggak Kak yang biar ini kan buat edukasi juga nih ke catin-catin nih, apalagi nih Kak yang kira-kira kayak gubrakan yang akan terjadi yang pernah Kakak alami. Otomatis kan kalau di dunia perwedingan ini banyak nih kan antara mungkin ada yang klien marah, itu mungkin udah biasa ya Kak ya. Iya. Apalagi nih pengalaman yang paling seru deh. Seru nggak seru sih? Mantan belum bisa move on kayaknya ya. Waduh, ada ya Kak? Merecokin Gimana? acara. Oh iya. Ada. Jadi kayak mana Kak? Lagi berlangsung, Heeh. direcokin gitu. Iya. Terus gagal atau nggak gimana? mau akad nikah sih, belum mulai sih mau akad nikah. Waduh, bahaya juga nih. Jadi Iya, yang punya mantan diikat ya. Iya. Oh, jangan apalah show off ke sosial media lah. Iya, bener-bener. Toto nikah aja sih postingnya. Bener, kadang-kadang mungkin niatan hati tadi ya belum lepas ya Iya, Kak. Terus iya. ngeliat ini kayaknya aduh gimana, mungkin ada niatan pengen ngerecokin. Itu di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Enggak di sini sih. Nggak di sini ya? Enggak, Oh, enggak bukan di di sini. sini. Itu enggak warga Pekanbaru. Oke deh. Cuma memang ya, di sosial media kan kita banyak tuh lihat ya Kak ya, Iya. kayak mantan Ngasih papan datang. bunga, Iya, ya papan kan? bunga. Terus kayak ini dia datang mungkin nggak diundang bahkan, atau bahkan ada juga sih yang diundang gitu ya, kayak dia ini. Sengaja. Kalau menurut Kak Ayu dan Kak Vivi gimana nih? Baiknya diundang mantan itu atau enggak nih? Ya kalau kita putus baik-baik dengan Baik, mantan ya, nggak masalah undang kan, ya. undang ya. Tapi kalau misalnya putusnya nggak baik-baik ya malah petaka kan. Iya juga, tergantung hubungan sebelumnya seperti Iya, apa. Jangan sampai kayak Kak Vivi betul. tadi ya, Iya, iya, datang recok gitu ya. Betul, selesaikan baik-baik kan. Benar. Nah, selain tadi tantangan nih Kak, kita juga mau tahu dong, kira-kira nih selama Humaira berdiri nih, kira-kira Kak Ayu dan Kak Vivi untuk dekorasi yang paling fleksibel atau paling disenangi itu di mana? Di ballroom kah atau di rumah kah? Di rumah juga pernah ya Kak ngisi? Pernah. Di rumah kah atau di outdoor kah? Kira-kira yang paling rekom dan apa nih plus minusnya masing-masing nih? Boleh dikasih info ini? Iya. Biasanya kita kebanyakan di gedung atau di hotel sih kayak di indoor kan kayak Iya, ya biar indoor lebih aman aman. juga gitu loh kan. Terus kalau di rumah kita ada beberapa juga yang pastinya kita bekerja sama dengan tenda juga, ya kan. Ya kalau misalnya di rumah kan di order juga berarti pakai tenda ya palingan ininya minusnya pas hujan. Hujan apa ya. gitu loh kan. Pernah nggak tuh Humaira dapet? Kan ada tuh di sosial media kayak tiba-tiba udah tenggelam aja. Insya Allah sih kita bekerja sama dengan vendor yang hebat juga Yo, sih. jadi insya Allah teramankan Insya ya. Allah aman terkendali. Bisa berlapis-lapis loh itunya. Apa terpalnya? Terpalnya, jadi nggak bocor gitu. Kata orang mantan Doa mantan tadi. Doa mantan. iya kan. Balik ke mantan Padahal lagi kan, dong tadi ya. Ya cuaca kan. Bener, kayak, cuman ya. disangkut pautin ke mantan. Iya. Aduh. Jadi kalau yang paling ini menurut Kak Ayu dan Kak Vivi di mana nih? Di lebih amannya di indoor ya. Ya indoor dong. Indoor ya. Ah. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin ada beberapa yang mau outdoor, mungkin ya itu tadi resiko Resiko hujan. Dan Iya, ini bulannya bulan apa? Kalau ber-ber jangan Iya, nah, melangsungkan jangan. di bakal brebes semuanya. Ya kadang kalau nggak bukan bulan berber pun juga kita harus antisipasi Iya juga sih. kan. Kalau di Minang ada Iya. sih nggak sih yang kayak apa sih? tergantung suku. Ada sih, iya kan ada kan Iya. kayak suku. Kalau Suku dia jambak biasanya. jadi kayak kalau dia ada acara gitu ya, Hujan. terus hujan Iya. terus udah gitu. Oh, ini sukunya ini suku Jambak. Jambak. Iya, ada ya Iya, Kak, ada ya ada, biasanya. ada. Kemudian juga ada pawang-pawang itu apa bener ya Kak?
dipindahkan hujannya kan. Jangan gitu loh kan, tapi kita nggak tahu juga. Iya Ya namanya sih. kuasa Allah, kalau misalnya Tuhan bilang lah hari ini Hujan ya nggak bisa hujan, juga. walaupun Iya. pakai pawang dan Iya, gimana pun ya. benar. Kadang kebetulan bisa. Benar. Kan? Padahal sebenarnya emang kuasa yang di atas Iya, aja ya. benar. Nah, kita juga mau kasih ini nih, mau kasih informasi dan edukasi juga nih. Menurut Kak Vivi dan Kak Ayu, apa nih tips dan strategi buat para catin-catin untuk menentukan budget nih? Jadi kan kadang-kadang mungkin ini pengantin itu kan pengen yang otomatis pengen yang wah nih gitu. Kalau dari Kak Vivi apa nih untuk menyesuaikan anggaran gitu? Gimana nih tipsnya? Pertama sih si pengantinnya venue sih. Venue ya Venue itu ditentukan mengaruhi dulu. harga kan. Mm-mm. Otomatis kalau venue besar, otomatis dekorasinya harus Besar. besar. Oke. Terus tamu yang diundang. Mm-mm. Kadang kan tamu ini kan kita ini nggak pernah kita undang juga. Iya sih. Kadang kita ngundang satu yang datang banyak rombongan Jadi gitu. tamu juga mempengaruhi catering juga kan. Iya, porsi. benar-benar. Jadi memang ini sih ya, tentukan tempat lokasi dulu ya. Gimana? Kalau kira-kira mungkin kita mau ramah atau gimana ya. Di mana Kak yang cocok? Gedung Susiana Tabrani. Terima kasih loh Humaira. Ya, kalau di Gedung Susiana insya Allah selama ini sih kita senang, nyaman, aman, pas loadingnya juga gampang, Masya parkirnya Allah. luas, gitu kan. Dan free ya parkirnya. Free Iya, kita, free area free. parkir, nggak Iya. dikenakan biaya. Kita juga ada tim security juga yang ngarahin Iya, nih, iya, Kak, yang iya, bantuin Fasilitas gitu. gedung juga lengkap. Ada penginapan juga. Ada sekarang, penginapan, juga masjid. Karena Humaira nih sering nih masuk ke kita nih, jadi mungkin ya inilah ya. Kita sangat semoga kita sama-sama memang ini ya, memang support lah nih. Iya, saling support. Kita juga kalau udah Humaira yang masuk udah deh. Jadi ornamen gedung kita dicombine sama Humaira, tercipta lah. Menendang ya. Langsung undang, langsung glowing dan mewah lah kesannya, makin mewah lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Kak, kita udah mau masuk di segmen akhir. Nah, kita juga mau kasih apa ya, games nih. Kita mau tes kekompakan antara Kak Vivi dan Kak Ayu. Segmen terakhir ini, Kak Ayu dan Kak Vivi, kita akan ngasih beberapa games, satu game sih sebenarnya, ngetes nih. Kan Kak Ayu dan Kak Vivi udah berapa lama kenalan? Sebenarnya kita udah kenal 4 tahun. Nah, otomatis hilang 2 tahun. Oh gitu. Iya. Kembali lagi. Iya. Otomatis chemistry pasti ada dong ya. Karena mungkin di galeri ini kan berdua ya. Nah, kita akan tes kekompakannya. Oke nih, kru-kru boleh dong kita kasih dulu papan ujian. Papan UN ya. Ujian lagi. UN ini ya. UN. Oke. STCH. Yang pertama nih kita akan kasih games dijawab bareng-bareng nih. Nanti kita Evo sebutin, Kak Ayu dan Vivi angkat Iya. papannya apakah kompak atau enggak. Yang pertama, warna kesukaan Kak Ayu. 1, 2, Ya, 3, 4, 5. Oke, kita lihat. Apa itu? Pink. Oke. Kompak ya. Begitu ya. Iya. Yang kedua, tanggal lahir Kak Vivi. Oke. 1, 2, 3. Angkat papannya. 28. Oh. Aduh, bahaya ini ya. Yang ketiga, makanan favorit Kak Ayu. Semuanya suka aja. 1, Iya. 2, 3. Udah diangkat papannya? Iyalah. Apa itu? Semua suka ayam. Ih, gimana nih ya? Gimana tim? Sebenarnya Dong, kalau dia dong. semuanya suka Semua sebenarnya. suka. Iya. Oke. Gak ada makanan mah kayunya. Gimana nih hitungannya? Kita masukin. Ganti. Dong ya, Iya. karena belum ini nih, belum terlalu mungkin masih bisa cuman Iya. kita. Iya. Kan suka Yang semua. keempat, minuman favorit Kak Vivi. Oke. Minuman 1, favorit. 2, 3, 4, 5. Angkat papannya. Apa kopi? Ih, oke. Sebenarnya tadi tuh bisa. Yang kelima, hal yang paling dibenci oleh Kak Ayu. Ayo apa? Ayo. Apa sih? 1, Tunggu dulu lagi. 2, Sebentar. Apa ya? 3, Apa yang aku benci? 4, 5. Kalau mendekati nggak apa-apa lah ya.
nih hal yang paling Aku nggak ada membenci Kak siapapun. Ayu tuh punya fobia apa gitu? Nggak ada. Gak ada. Vivi tahu fobianya apa? Salah-salah. Boleh diangkat? Tunggu dulu apa ya? Benci ya? Nggak ada yang benci. Gak ada. Nggak ada. Ini aja lah. Yaudah. 1, 2, 3. Apa ayo? Kalau tidak sesuai dengan rencana dia marah-marah tuh. Itu. Marah. Gimana ekspektasinya tuh ya? Bisa. Bisa lah, bisa. Marah-marah nggak ya? Boleh. Ini agak susah nih ya, tapi mungkin kalau udah agak-agak sering ini mungkin agak hafal nih. Yang selanjutnya 4 nomor terakhir nomor handphone Kak Vivi. Hanya 4 angka nomor terakhir nomor Kak Vivi. Atau kalau full boleh juga sih. Oke. Kenapa ya? Lebih banyak ya? Ya punya nomor aja nggak hafal. Banyak. Nomor yang pribadi ya sering-sering telepon kalau mau calling Kak Vivi. Nggak tahu sih. Ada Kalau mau ini tag aja. Iya. Kayak aja. Mana? Nggak bisa jawab. Udah 8 aja lah. Oke, salah ya. 8 salah. Yang ke-7 nomor sepatu Kak Ayu. Ayo Kak Vivi berapa? Oke. Berapa tuh? 39. Ih, tahu. Oke, kayaknya pertanyaannya gampang deh ya. Saya pendengar yang baik. Iya, benar. Oke, selanjutnya nih, ini bahaya nih. Mohon maaf ya abang-abang di rumah ya. Jumlah mantan Kak Vivi. Aduh, aku takut ini pada suaminya nih. Takut nih. Pasti bukan kita dong. Gak tahu ya. Berapa? 2. Salah. Oke, yang terakhir nih. Nama lengkap orang tua Kak Ayu. Ibu, ayo. Nama panggilan aja nggak sih? Nggak boleh, harus nama lengkap. Kalau panggilan kan pasti tahu ya. Iya. Gimana? Nggak tahu dia. Aku pun nggak tahu namanya siapa. Ya. Ya dia nama panggilannya itu. Nah, kita sengaja cari yang susah ya, berarti Iya. zong. Gimana nih? Tetap kita hukum. Ada yang salah ya, tetap dihukum ya. Karena Salah tadi. siapa yang salah? Aku 5. Ya dihukum siapa nih? Kak Vivi. Oke. Kak Vivi boleh dipilih, hukumannya ada 7 nih. Kak Vivi random pilih dari 1 sampai 7 mau nomor berapa? Satu aja. Buat konten TikTok, posting di IG pribadi dan boleh nggak ya? Nggak boleh ya, berarti buat IG TikTok aja deh. 1, 3. Udah. Nah, ini dulu ya. Kak Ayu mah jangan ditanya. Idealnya Kiki yang kan. Coba prokas sekali itu lumayan juga nih. Oke, luar biasa sekali ya. Yang tadi udah diposting. Udah. Kita bagi cek dulu sih gimana. Udah di posting ya. Oke. Ternyata walaupun sudah 2 tahun tidak kembali masih kompak saling Chemistry-nya masih dapat kan? masih dapat chemistry. Nah, Iya. by the way nih Kak Ayu, Kak Vivi, biasanya kalau pengantin itu kalau mau menikah pasti harus merawat diri. Itu ya, perawatan. Nah, kita nih di Updrop Foundation mengeluarkan satu produk. Wah, apa itu? Ini dia. Halala by Updrop. Halala, Di yeah. sini kita ada body lotion, Oke. kemudian ada body wash. Body Nah, body juga nih ada juga scrub Coffee dan ya? massage oil. Nah, di sini Halala by Updrop ini bahannya terbuat semuanya dari kopi. Nah, Oke. kakak tahu kan fungsi kopi gimana kan mencerahkan, ada di cinnamon juga di sini. Jadi memang sangat dibutuhkan dari aroma. Siapa sih nggak Iya suka aroma sih. kopi kan? Iya. Boleh dicobain dulu Kak. Gitu, coba boleh. Ditester dulu ke tangannya. Nah, nih buat catin pasti yang bingung bisa scruban dulu di rumah bisa nih. Nah, wangi kan? Wangi kopi. Kopi. Nah, Menenangkan. buat sobat-sobat atau Kak Ayu pun dan Ya. Kak Vivi yang mau beli ini, kita udah ada di wangi. toko Oren. Nanti linknya kita bantu kirim di Oh, bawah toko ini. oren ya. Oke. Halala ini memang berbahan dasar kopi yang memiliki wangi ciri khas kopi karena memang kopi kan
memang mencerahkan. Iya. Karena dulu mungkin orang-orang dulu dari serbuk asli loh digosok kita ini udah formulasiin biar gampang. Oh, iya. Kita formulasiin berbentuk scrub, ada message oil, lalu ada body wash Body wash, body ya. lotion. Lengkap ya Kak Evo ya. Nah, kita balik lagi nih ke topik awal tadi. Kenapa nih menurut Kak Ayu dan Kak Vivi, cantik-cantik di rumah harus mempertahankan tradisi adat Minang? Ya, tujuan utama kita di sini kan Kak Evo memang memperkenalkan budaya adat Minang, ya kan, supaya di sini masyarakat Riau juga harus mempertahankan, melestarikan adat Minang gitu, tidak meninggalkan ciri khas Minangnya gitu loh Kak Evo, gitu sih Jadi memang sebenarnya. harus di budaya itu kan, karena siapa lagi yang Dilestarikan, mau iya. Kan banyak anak rantau, contoh Kak Evo kan anak rantau. Kalau misalnya mungkin kita nggak lestarikan, iya. punah, Punah ya, kan. jangan sampai punah gitu pas dari mama ya. Iya. Nenek moyang. Dari moyang gitu. Nah, Mayoritas juga di sini juga banyak orang Minang juga Minang. kan di sini gitu. jadi jangan bingung-bingung. Gimana Iya. nih kasih itu dong Kak. Kalau mau dekorasi mewah, Oke. punya kemana? Boleh. Ya, pastinya di Humaira Pelaminan. Kalau IG kita yang pertama di Padang ada Humaira Pelaminan. Kalau di Pekanbaru ada Humaira Pelaminan PKU. Tapi kalau mau boleh mampir, mau ngobrol-ngobrol, Langsung direct. Alamatnya di Jalan Arifin Ahmad nomor 99C. Tentunya pasti ketemu bersama dua sahabat yang solid ini. Nah, nanti akan didiskusiin ya kan, Iya. bisa nanti masalah budget. Iya, benar. Iya, masih kita bisa masalah menyesuaikan edukasi, budget. edukasi mungkin lebih diinfoin. Karena Iya. klien-klien itu kadang-kadang orang tua tuh Kak, kalau di gedung Susiana memang kadang banyak masuk yang orang tua, Mbak Evo gimana ya, saya mau ngadain acara buat anak saya dan dekorasinya Minang, terus saya nggak tahu nih apa aja karena rentetan pernikahan itu kan banyak item-itemnya. Dan Iya. mungkin Kak Ayu dan Kak Vivi mungkin bisa nanti membantu klien Iya. juga. Boleh, Iya. bisa. Oke, terima kasih juga nih kita ucapkan kepada Kak Ayu dan Kak Vivi. Iya, Iya, sama-sama Kak Evo. Atas, perizinannya. Iya, dengan senang Recokin, hati. Sering-sering aja. Ini. Iya. Terima kasih juga minta tolong bilangin sama Pak Pak Erwin, iya. biar nanti kedepannya mungkin kita saling support lah ya. Iya, ada oke. pastinya. Susiana Taban. Iya. Oke, kita kasih jargon dulu ya Kak. Aku bilang STC Hot Talk, jawabnya Voice of Inspiration. Oke, kita coba dulu ya. Oke, boleh. Oke, STC Hot Talk, Voice of Inspiration.